Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to Datalog yang merupakan podcast buatan BPS Karanganyar nih. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga baik dong ya pastinya. Nah, biar makin baik di sini aku sebagai moderator ya atau bisa dibilang host juga sih. Namira akan menemani kalian bersama dengan Pak Armadi selaku pakar dari IPM, karena kita hari ini akan membahas IPM dari BPS Karanganyar nih. Mungkin Pak Armadi bisa mengenalkan diri terlebih dahulu nih, ya, Pak. Kenalkan, nama saya Armadi ya, saya bukan pakar dari IPM. Saya pakar dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar. Itu pun juga bukan pakar-pakar banget, tapi saya akan mencoba di sini untuk menjelaskan tentang indeks pembangunan manusia. Oke, apa kabar nih Pak hari ini? Alhamdulillah atau bagaimana? Baik sekali kabar saya, karena mungkin COVID juga udah mulai meredah dari hidup saya ya, udah pergi gitu kayaknya. Udah pergi ya Pak. Semoga nggak pulang lagi. Iya, semoga nggak kayak Bang Toyib. Oke, nah Bapak Armadi ini adalah pakar dari BPS Karanganyar nih guys, yang ahli nih di bidang IPM ya. Nah, ngitung-ngitung semua gitu nggak Pak? Ngitung manusia A sampai Z gitu? Ngitung manusia, ya kita ngitung manusia dengan berbagai jenis ya. Mulai dari yang berpendidikan tinggi, ustadz juga kita hitung, terus anak-anak dan juga dukun, bahkan dukun kita juga hitung. Oh, Pak Armadi jangan ngikutin kasusnya dukun merah itu Pak? Iya, saya itu bukan dukun merah ya, saya lebih suka KJKG merah. Oh. Ya itu loh KJKG merah yang rambutnya kayak gara sebenarnya. No, saya kurang tahu itu Pak. Enggak apa-apa. Oh ya, terus kalau misal dukun nih Mbak, ngomong-ngomong karena tadi membahas dukun. Nah, kalau dukun itu kan orang-orang kan pada nyebutnya kayak orang pinter, terus orang spesial gitu. Nah, kira-kira kalau kayak gitu mempengaruhi angka IPM gitu ya nggak Pak? Karena setiap orang individu itu mempengaruhi angka IPM, baik sedikit maupun besar. Tapi untuk orang pinter yang tadi bilang dukun dan kasus yang kemarin dukun tipu-tipu ya, kalau orang yang percaya dengan dukun tipu-tipu itu akan malah sangat mempengaruhi IPM kita. Itu kira-kira IPM rendah apa IPM tinggi itu Pak? IPM agak rendah dikit lah, karena memang udah ada klasifikasi dalam hitung-hitungannya seperti itu. Oke Pak, jadi tadi intermezzo sedikit kali ya Pak sebelum masuk ke intinya. Itu oknum dukun soalnya. Oke, nah dari yang saya tahu nih Pak, IPM itu kan ukuran indikator ya, untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Nah, menurut Bapak nih selaku pakar IPM, kira-kira IPM itu apa sih Pak? Terus juga manfaat dari IPM sendiri itu apa? Lah kan udah dikasih tahu tadi, indeks untuk indikator. Iya. Kualitas pembangunan manusia. Nah, ini dihitung dari 3 dimensi ya. 3 indikator yang lain di bawahnya, yaitu dari kesehatan, terus kemudian pendidikan, dan kualitas kesejahteraan masyarakat, seperti itu. Kalau untuk manfaatnya nih Pak, biasa kan udah keluar hasil angka IPM. Nah, itu manfaat dari angkanya itu buat apa biasanya? Itu sebenarnya angka itu adalah untuk evaluasi pemerintah ya, evaluasi capaian pemerintah dalam melakukan perbaikan dalam 3 dimensi pembangunan manusia tadi, atau memperbaiki 3 kualitas hidup masyarakat, mulai dari kualitas hidup di kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi itu untuk bahan evaluasi pemerintah agar dapat merancang kebijakan-kebijakan yang lebih dapat masuk atau lebih dapat berpengaruh ke dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, baik dari kesehatan, baik dari pendidikan maupun kesejahteraan masyarakat. Berarti kalau misalkan angka IPM-nya rendah itu jadi PR buat pemerintah seperti itu Pak? Sangat-sangat PR buat pemerintah, karena memang pemerintah itu dituntut untuk setidaknya nilai IPM-nya itu baik, agar kedepannya masyarakat Indonesia tidak lagi hidup dalam kualitas hidup yang buruk, atau dibandingkan dengan negara lain kualitas hidup kita menyaingilah dari negara maju, seperti itu. Oh ya Pak, sebelum lebih lanjut nih Pak, kalau yang saya lihat berdasarkan apa yang saya lihat di web Karanganyar, nah itu di tahun 2021 angka IPM-nya itu sebesar 75,99. Nah, kira-kira penjabaran dari 75,99 itu apa Pak? Apakah termasuk yang tinggi ataupun yang termasuk di tengah-tengah, atau mungkin termasuk yang di rendah seperti itu? Kalau Karanganyar dengan angka 75,99 itu udah bagus ya, baik, sangat baik malah. Itu karena apa? Ya, walaupun belum 80, karena kan target sangat baiknya 80. Tapi untuk 75,99 ini adalah pencapaian yang cukup bagus, apalagi jika kita bandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Tengah. Dan kita bandingkan dari tahun lalu, itu angkanya sudah naik. Sehingga bisa dikatakan derajat hidup atau kualitas hidup masyarakat Kabupaten Karanganyar itu sebenarnya sudah baik.
dilihat dari angka IPM-nya, mulai dari kesehatan, pendidikan maupun ekonominya. Seperti itu ya Pak. Nah terus nih Pak, kalau misal data-data IPM itu kan banyak ya Pak. Nah itu diambil dari mana ya Pak? Apakah ada periode-periode tertentu seperti itu, misal 1 tahun sekali, 1 bulan sekali, atau bagaimana? Sebenarnya IPM kan banyak indikator, tadi kan bilang kalau kesehatan tuh usia harapan hidup, itu datanya diambil dari SP, sensus penduduk maupun SUPAS, sensus penduduk tengah sensus, atau misalnya angka lama sekolah atau rata-rata lama sekolah atau harapan lama sekolah itu dari data Susenas, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional yang angkanya atau dapat didapat setiap semester. Nanti 6 bulan sekali? Untuk level provinsi. Kalau level kabupaten setahun sekali di bulan Maret Susenas itu dilaksanakan. Sama kayak ekonominya, yaitu pengeluaran rata-rata yang sudah disesuaikan itu juga dari Susenas. Lalu Pak, tadi kan sempat disinggung nih mengenai usia harapan hidup. Nah, usia harapan hidup itu mungkin bisa dijelasin lebih lanjut Pak mengenai apa sih itu terus juga saya pernah lihat tuh RLS, HLS. Nah, itu tuh kira-kira tuh apa ya Pak? Mungkin teman-teman penonton itu juga masih bingung mengenai itu. Soalnya jujur saya juga masih bingung Pak kayak gitu. Yang jelas UHH itu bukannya kayak di tes UHH itu enggak. Itu beda. Bukan, beda. UHH itu usia harapan hidup. Itu kalau dihitung lagi kan kita perlu kohor ya. Kohor itu adalah satu kelompok usia. Misalnya 1 tahun itu kohornya 1997 itu satu kohor. Nah, apa sih artinya UHH itu? Artinya UHH itu adalah di mana bayi ketika lahir usianya berapa. Misalnya UHH-nya 7,55 ya. Jadi bayi yang lahir pada tahun 2021 di suatu wilayah memiliki harapan hidup sampai usia 77 tahun seperti itu, sampai 78 tahun. Jadi itu adalah perkiraan usia harapan hidup di bayi yang lahir pada saat ini. Sementara untuk harapan lama sekolah itu adalah harapan lama sekolah anak-anak yang usianya 7 tahun baru masuk sekolah tahun ini. Jadi ketika ada anak sekolah yang 7 tahun yang sekolah itu diharapkan mampu untuk menyelesaikan sekolahnya sampai berapa tahun. Misalnya kalau 13,69 ya misalnya angka seperti itu, angka harapan lama sekolahnya. Itu berarti harapan lama sekolahnya adalah anak usia 7 tahun itu harapan lama sekolahnya sampai 13 tahun atau 14 tahun atau bisa di D1 ya kalau dihitungin seperti itu. Nah terus Pak nih, kalau misal kan tadi kan dijelasin nih UHH, HLS, RLS. Nah RLS belum saya jelasin. Oh iya, enggak Pak, RLS. Dijelasin juga. RLS rata-rata lama sekolah itu dihitung dari penduduk usia 25 tahun ke atas yang sudah menyelesaikan sekolahnya. Ini kita nggak bahas Karanganyar, kita bahas secara umum aja. Misalnya rata-rata lama sekolahnya suatu wilayah itu 7,56 misalnya. Berarti penduduk usia 25 tahun ke atas itu rata-rata lama sekolahnya atau yang sudah diselesaikan itu 7 tahun, atau bisa kita simpulkan rata-rata penduduk di suatu wilayah itu bersekolah sampai SMP kelas 1. Enggak semua penduduk tapi rata-ratanya seperti itu. Nah kenapa sih Pak 3 hal itu aja menjadikan indikator perhitungan IPM? Enggak 3 hal itu aja sih. Masih banyak lagi ternyata Pak? Ada pengeluaran. Pengeluaran masyarakat. Itu untuk lihat daya belinya sebenarnya. Terus Pak, kira-kira indikator-indikator itu kalau makin tahun ke tahun gitu bakal berubah nggak ya Pak indikator-indikatornya? Secara kan mungkin zaman semakin maju nih Pak, mungkin angka lulus sekolah lagi Pak, benar ya? Rata-rata lama sekolahnya itu udah nggak kepake. Mesti kan orang-orang udah pada sekolah kalau misal tahun-tahun kayak sekarang gitu. Sebenarnya nanti indikator kedepannya apakah itu dinamis apa tidak, itu kita tetap akan melihat dari internasional. Kembali BPS, Badan Pusat Statistik, itu merujuk pada konsep-konsep yang atau indikator-indikator yang dibawa oleh internasional, termasuk sama itu IPM yang di luar negeri namanya Human Development Index. Itu sama sebenarnya, makanya kita adopsi ke IPM. Jadi apakah bisa berubah? Bisa, ketika konsensus dari dunia atau dari world itu negara-negara lain itu membangun indikator lain untuk menjadikan suatu negara atau suatu indikator IPM itu sendiri dimensi lain seperti itu. Misalnya mungkin nanti akan
masuk perumahan atau masuk dimensi yang lain, tidak masalah ketika itu sudah digunakan oleh dunia internasional. Selama masih pakai HDI yang sekarang atau pakai IPM yang sekarang, ya kita pakai yang sekarang saja. Berarti ada patokannya gitu Pak? Kita tetap akan merujuk pada internasional, konsep baku. Kalau tidak ada konsep baku internasional, harus tidak bisa dibandingkan. Jadi angka IPM ini sendiri itu gunanya adalah untuk membandingkan suatu wilayah dengan wilayah lain, kualitas hidup manusianya seperti apa. Makanya bisa dibandingkan dari negara maju ke negara berkembang atau negara tidak berkembang. Oh ya, karena indikatornya itu sama, jadi bisa dibandingkan itu Pak? Karena indikatornya itu sama. Oke, nah kalau menurut Bapak nih Pak, perhitungan IPM atau mungkin angka IPM di Indonesia itu sudah merata belum ya Pak? Angka IPM sudah merata atau tidak itu sendiri sebenarnya sejalan dengan pembangunan Indonesia. Selama ini pembangunan Indonesia masih beberapa tahun lah masih Java sentris kan. Oh iya, masih berfokus di Pulau Jawa. Difokus di Pulau Berpusat Jawa. di Pulau Jawa. Sehingga pembangunan manusia pun IPM pun masih belum merata sebenarnya. Tidak serta-merta ketika IPM Indonesia itu 75 semua di suatu negara, suatu wilayah, kabupaten kota itu nilainya 75 semua. Masih ada yang 69, masih ada yang 68, masih ada yang belum baik. Kenapa? Karena memang pembangunan yang untuk dimensi terkait belum maksimal atau belum optimal, seperti itu. Kira-kira ada nggak Pak masukan-masukan buat pemerintah nih biar bisa mengembangkan angka IPM? Mengembangkan angka IPM sebenarnya kan BPS tidak punya kewajiban untuk memberikan masukan ke pemerintah. Karena memang tugasnya hanya mendata atau memotret. Tapi kalau secara pribadi dilihat dulu dimensi yang kurang itu apa, apakah dari dimensi kesehatannya yang kurang, dimensi pendidikannya yang kurang, atau dimensi ekonominya yang kurang. Jadi di suatu wilayah itu, di suatu kabupaten kota itu dilihat dulu mana dari 3 sektor itu, 3 dimensi itu yang bisa dikembangkan. Misalnya di suatu kabupaten belum ada universitas, bangunlah universitas di situ. Dilihat juga dari jumlah penduduknya yang bersekolah. Ngelihat indikatornya juga kali ya Pak kalau kayak gitu? Ya, lihat juga indikatornya. Misalnya di Karanganyar sendiri sebenarnya bisa juga ditingkatkan lagi di bagian dimensi pendidikannya. Oh iya Pak, nih kan menyinggung Karanganyar juga karena tadi kita bahasanya masih luas gitu ya Pak. Nah ini udah menjuru di Karanganyar nih. Nah kalau untuk Pak Armadi sendiri nih, kondisi di Karanganyar tuh menurut Bapak tuh udah seperti apa gitu ya Pak? Apakah meningkat setiap tahunnya, apa menurun atau bagaimana? Semua indikator yang ada di Karanganyar semuanya meningkat. Hanya saja untuk yang rata-rata lama sekolah sama harapan lama sekolah itu meningkatnya hanya 0,1 poin saja. Oh, kecil banget ya Pak? 0,01 poin. Itu sangat kecil sekali, itu kayak angka kasihan nggak sih 0,01 poin aja gitu. Jadi masih bisa ditingkatkan lagi sebenarnya. Bisa ditingkatkan lagi dan bisa diperbaiki lagi di bagian dimensi pendidikan. Nah mungkin ada nggak Pak indikator yang menjadi fokus buat meningkatkan IPM khususnya di Karanganyar sendiri? Tadi dimensi pendidikan, iya, sekolah itu sangat penting sekali ya. Karena memang di Karanganyar sebenarnya kalau secara Karanganyar tuh pendidikannya udah bagus sebenarnya, tapi kan fasilitas yang ada di Karanganyar sendiri itu belum banyak. Misalnya jumlah universitas saja berapa sih, terus sekolah-sekolah seperti itu bisa diperhitungkan kembali dengan jumlah penduduknya. Misalnya jumlah penduduknya udah, apakah jumlah SD sudah mencukupi dengan jumlah usia SD, ataukah jumlah yang berkuliah, kan masih banyak nih yang berkuliah itu di luar. Misalnya kuliahnya di Solo, Jogja, Bandung. Nah, apalagi yang cowok-cowok Karanganyar di Bandung kan cari nenggelis ya. Nenggelis. Jadi masih harus menarik lagi agar bisa nih universitasnya dibangun di Karanganyar. Udah bagus sebenarnya, udah ada Umuka ya. Iya, yang baru. Kalau di Palur itu mana? Di Palur di sini. Oh, di sini salah. Dekat sini aja di. Kalau saya berangkat soalnya lewat gitu. Lewat mana? Lewat jalan gede itu ada dekat. Iya, tapi nggak di Palur. Oh, bukan masih di daerah Jaten situ sebenarnya. Oh iya, Jaten. Itu kan baru, itu bisa meningkatkan untuk tahun ini rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolahnya. Nah nih Pak, kan tadi udah jelaskan nih IPM di Karanganyar. Nah mungkin kalau perbandingan sama wilayah-wilayah di sekitar Karanganyar kayak di Solo, di Sragen, di Sukoharjo mungkin itu bagaimana Pak?
Oke, kalau untuk di Solo ya, Solo itu angkanya adalah 82,21. Tinggi kan? Iya tinggi. Itu 2020 padahal. Oh udah tinggi ya tuh. Udah Padahal kan ada COVID juga ya Pak. Iya, ada COVID, tapi kenapa tinggi ya karena memang di situ adalah kota pendidikan. Untuk tahun 2021 itu kota Solo itu 82,62. Bandingkan aja dengan Karanganyar yang 75,99 kan masih kurang ya kan? Iya. Ya karena apa? Karena di sektor pendidikan. Kita lihat di sektor pendidikannya di kota Solo itu harapan lama sekolahnya sudah mencapai 14,87 di tahun 2020 dan 14,88 di tahun 2021. Sementara Karanganyar masih 13,69 di tahun 2021. Sama juga dengan rata-rata lama sekolah yang sudah 10,90 di tahun 2021 dibandingkan dengan Karanganyar itu 8,57. Jadi ketika di Solo itu sudah rata-rata lama sekolah sudah sampai SMA. Maaf. 10 itu masih SMA ya udah ya. SMA. Nah, di Karanganyar itu masih SMP. Ya kan agak jauh. Tapi kalau dibandingkan dengan Sragen dengan yang lainnya itu lumayan ya. Karanganyar itu masih bagus dibandingkan dengan Sragen dan juga Boyolali. Nah, tapi kalau Sukoharjo itu kita juga kalah. Sukoharjo dan Klaten itu kita kalah karena Klaten kemarin ada pembangunan universitas juga pada tahun 2020 dan 2021. Sementara untuk di Sukoharjo kita bisa lihat sendiri fasilitas kesehatan seperti apa, pendidikannya seperti apa, ada UMS loh. Iya, UMS. Yang bisa nyanyi UNS, nyanyi nggak sih? Kurang tahu ya. Lebih gede UMS. Ya itu kan UMS di Sukoharjo, UNS di Solo. Padahal sama-sama namanya Solo Surakarta. Iya. Seperti itu. Kesehatannya pun di Karanganyar bisa dihitung lah berapa jumlah rumah sakitnya. Bandingin sama Solo dan Sukoharjo itu udah kita sedikit ketinggalan. Mungkin kalau dia dari angkanya kan kayak apa ya bahasanya jarak sedikit, tapi ternyata emang realitanya emang masih gitu ya Pak. Wah, naikin 1 poin tuh susah. Susah banget ya Pak tadi. Nggak susah juga, butuh effort. Butuh effort. Tapi kan jangka panjang kalau pembangunan rumah sakit dan pembangunan universitas dan sekolah itu akan terlihat. Karena Karanganyar sudah menuju ke sana. Ada Umuka, ada Al Azhar yang ada di daerah Tawangmangu sana. Jadi yang dibangun tidak hanya di daerah yang dekat kota Karanganyar, misalnya yang daerah Tawangmangu sana ada dibangun SMA. Itu kan nanti akan sangat terlihat pada bagian dimensi pendidikannya. Kalau kesehatannya kita perlu bangun beberapa klinik dan rumah sakit lagi. Kalau di Karanganyar tuh ada berapa rumah sakit ya Pak? Rumah sakit besar gitu? Rumah sakit besar kemungkinan cuma satu ya, rumah sakit umum daerah aja. Kalau yang besar banget ya, kalau yang klinik-klinik itu masih ada yang Husada itu ada, yang Husada itu masih ada. Tapi kalau yang besar, kalau ingin seperti yang di Sukoharjo gitu, atau di Solo, kayaknya masih belum. Karena saya sendiri perginya ya ke Sukoharjo, ke Solo lah. Seperti itu. Oke Pak, nih kan tadi udah membahas banyak tentang IPM Kabupaten Karanganyar. Nah mungkin kalau buat prediksi Bapak buat tahun ini Pak, apakah semakin meningkat atau bagaimana? Secara kan 2021 kan yang paling tinggi nih. Kira-kira bakal meningkat atau tidak? Jelas meningkat karena tahun 2021 kemarin ada pembangunan Umuka dan juga Al Azhar. Yang pertama satu itu nanti di bagian harapan lama sekolahnya akan meningkat. Insya Allah. Amin ya Pak. Tapi kita nanti juga perlu rekon sama pusat juga. Nah oke guys, karena tadi merupakan pertanyaan terakhir dari kami, karena udah habis ya Pak list pertanyaannya. Udah habis masih ya. Banyak. Ya karena membahas data jadi kayak keasikan gitu ya Pak. Membahas data statistik atau bagaimana itu jadi lupa waktu akhirnya. Oh iya benar. Ya kan. Nah terus sebelum ditutup nih, Bapak Armadi bisa kasih kesan dan pesan buat penonton episode kali ini. Kesan dan pesan, saya harap penonton nggak bosen ya dengar data. Karena memang data itu sebenarnya penting untuk pembangunan. Ketika masyarakat sadar data, masyarakat bisa mengkritik pemerintah dengan lebih baik lagi. Tidak hanya asal bunyi, tapi mengkritik dengan data. Ada buktinya. Ada gitu, buktinya. Nih kurang nih dari IPM nih kurang nih pada pendidikannya.
bisa di demo itu. Oh, bisa. Tapi jangan, saya tidak menyarankan demo ya. Mending mengkritik dengan baik, sampaikan ke DPR atau wakil rakyatnya agar bisa dibahas lebih lanjut di pemerintah daerah. Semoga angka IPM di Karanganyar juga semakin meningkat ya Pak. Amin. Setiap tahunnya. Amin ya. Kalau meningkat kan saya juga tenang Ya, ngadepi bupati. Oke. Karena pertanyaan juga sudah habis. Nah, terima kasih buat Pak Armadi udah mau nyempetin datang ke podcast kali ini. Sama-sama. Karena juga cuma turun. Barangkali Pak Armadi kan sibuk banget nih Pak. Nah, ini udah menyempatkan waktunya buat jadi narasumber kami, itu sangat-sangat terima kasih ya Pak. Sudah. Nah, begitulah podcast episode kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Pak, bye bye Kak.